warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Putri Syahramadani selaku moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas secara mendalam mengenai definisi bibliografi, fungsinya, ciri-ciri, serta contohnya dalam penulisan karya ilmiah. Yang pertama, pengertian bibliografi. Bibliografi adalah daftar yang berisi sumber-sumber referensi seperti buku, artikel, jurnal, atau karya ilmiah lainnya yang digunakan dalam penyusunan sebuah tulisan, baik itu makalah, laporan, skripsi, maupun karya tulis ilmiah lainnya. Dengan kata lain, bibliografi merupakan bagian penting yang menunjukkan dari mana data dan informasi yang diperoleh oleh penulis. Melalui bibliografi, pembaca bisa mengetahui bahwa isi tulisan tersebut berdasarkan sumber-sumber yang dapat dipercaya, bukan hasil karangan semata. Biasanya, bibliografi diletakkan di bagian akhir sebuah karya ilmiah dan disusun secara sistematis serta mengikuti kaidah tertentu seperti penulisan nama pengarang, tahun terbit, judul buku, tempat terbit, dan nama penerbit. Selanjutnya, fungsi bibliografi. Yang pertama, sebagai bukti keaslian karya ilmiah. Dengan mencantumkan sumber rujukan, penulis menunjukkan bahwa tulisannya itu bersumber dari penelitian atau referensi yang sahih. Yang kedua, sebagai bentuk penghargaan terhadap penulis asli. Setiap ide, teori, atau data yang dikutip harus disertai sumbernya agar tidak dianggap sebagai hasil pikiran sendiri. Yang ketiga, sebagai panduan bagi pembaca. Pembaca ingin mempelajari lebih dalam tentang topik tertentu dapat mencari sumber-sumber yang tercantum di bibliografi. Yang terakhir, sebagai alat untuk menghindari plagiarisme. Dengan mencantumkan sumber asli, penulis dapat terhindar dari tuduhan menjiplak karya orang lain. Berikut saya akan menjelaskan tujuan dari bibliografis. Tujuan utama dari pembuatan bibliografis adalah untuk mencatat sumber yang digunakan dalam proses penulisan karya ilmiah. Selain itu, bibliografis juga bertujuan untuk 1. Memberikan kejelasan sumber informasi sehingga pembaca mengetahui asal data yang digunakan. Yang kedua, meningkatkan kredibilitas tulisan karena yang dilengkapi bibliografis akan terlihat lebih ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, mempermudah penelusuran kembali sumber-sumber informasi jika kemudian hari ingin diperiksa ulang atau dijadikan bahan penelitian lanjutan. Yang keempat, menunjukkan kemampuan penulis dalam melakukan kajian pustaka atau literatur review yang mendalam. Dengan kata lain, bibliografi membantu memperkuat dasar teori dan argumen yang digunakan penulis dalam karya ilmiahnya. Berikut unsur-unsur bibliografi. Yang pertama, nama penulis ditulis dengan urutan nama belakang diikuti nama depan atau inisial, misalnya Alwi, Hasan, atau Wijono H. Yang kedua, tahun terbit. Tahun terbit menunjukkan kapan buku atau karya tersebut diterbitkan. Hal ini penting untuk mengetahui beberapa mutakhir sumber tersebut. Yang ketiga, judul buku. Ditulis dengan huruf miring atau diberi garis bawah untuk menandakan bahwa itu adalah judul. Keempat, yaitu tempat penerbit, merupakan nama kota tempat penerbit berada, misalnya Jakarta, Bandung, atau Yogyakarta. Yang kelima, yaitu nama penerbit, lembaga atau perusahaan yang menerbitkan buku tersebut. Selanjutnya, cara penyusunan. Yang pertama, susun berdasarkan urutan abjad nama penulis. Jika ada banyak sumber, urutkan nama penulis dari huruf awal A sampai Z tanpa melihat gelar akademik. Yang kedua, gunakan format penulisan yang konsisten. Setiap lembaga atau institut biasanya memiliki pedoman penulisan sendiri, misalnya gaya APA, MLA, atau format nasional. Contoh gaya umum, nama penulis, titik, tahun, titik, judul buku. Tempat penerbit, penerbit. Yang ketiga, perhatikan tanda baca. Gunakan titik setelah nama penulis dan tahun, setelah titik 2, serta titik 2 antara tempat terbit dan penerbit. Yang keempat, pastikan semua sumber yang dikutip ada dalam bibliografi. Jangan mencantumkan sumber yang tidak digunakan dalam tulisan. Yang kelima, tulisan secara rapi dan sejajar ke kiri, biasanya tidak diberi nomor urut, kecuali diminta oleh dosen atau guru. Contoh, Alwi, Hasan, DKK 201. Yang kedelapan, Kaidah Bahasa Indonesia Jakarta, Balai Pustaka Kemendikbud titik 2020 titik Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kesimpulan, bibliografi merupakan bagian penting dalam karya tulis ilmiah
Selain membantu menjaga keaslian tulisan, bibliografi juga menunjukkan sikap